Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Kamar Podcast bersama saya Ahmad Nasrul Latif dan juga ditemani dengan Kak Rifa dan Kak Nunung. Halo. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol tentang pendidikan, khususnya keguruan, karena kita ditemani dengan Kak Rifa dan Kak Nunung yang sebagai mahasiswa PGSD di Universitas Yogyakarta. Betul sekali. Apa kabar Kak Rifa, Kak Nunung? Baik. Jadi ini mahasiswa PGSD ya. Ada semester berapa? Baru semester 1. Oh, baru semester 1. Oh, di Universitas. Nah, kalau dulu kira-kira kenapa kok masuk PGSD, latar belakangnya gitu? Kalau saya ya, kenapa masuk PGSD? Karena yang pertama itu saya suka anak-anak kecil, karena kan imut-imut ya. Selain itu, kalau nanti menjadi guru kan itu salah satu pekerjaan yang mulia. Nah, itu alasan mendasar saya kenapa masuk ke PGSD. Kalau dari Kak Nunung sendiri? Kalau saya sendiri ya, soalnya di desa saya itu termasuk desa pelosok, dan di situ itu kayak orang kuliah untuk jurusan PGSD atau pendidikan itu sedikit, jadi itu saya tuh kepengen meneruskan menjadi seorang guru di desa saya dan menjadi pengabdi untuk di SD di desa saya sendiri. Apa sih yang dipelajari? Apakah memang benar-benar keguruan atau ada yang lain, ilmu keilmuan yang lain gitu? Untuk di PGSD sendiri kita belajar banyak hal ya, karena kita kan baru semester 1 nih. Semester 1 di PGSD saja sudah mempelajari mengenai psikologi pendidikan, manajemen pendidikan, terus karakter pendidikan nanti siswanya itu seperti apa. Selain itu nanti di PGSD kita juga mempelajari semua mata kuliah ya. Mungkin itu menjadi suatu tantangan tersendiri lah, kayak mempelajari semua mapel. Kalau yang lain seperti kayak guru pendidikan biologi atau pendidikan apa itu kan cuma fokus dengan satu matkul. Nah, kalau kita kan itu semua ada, matematika ada, IPA ada, IPS ada, semua lah. Menguasai ilmu. Profil lulusannya sendiri itu gimana? Apakah hanya sekedar jadi guru atau ada bisa menggeluti di profesi lain? Karena kan kalau di jurusan ini kan terus jelas pendidikan, guru, sekolah dasar. Nah, apakah profilnya hanya sekedar itu atau ada yang bisa untuk menjadi profesi yang lain? Nah, gitu. Oke, untuk jadi profil lulusan PGSD itu sebenarnya banyak ya. Nanti kalau misal mau lanjut ke S2 PGSD bisa juga menjadi dosen. Jadi kalau di PGSD sendiri tuh nggak cuma sekedar jadi guru SD toh, tapi kita juga bisa menjadi pendidik, konselor, ataupun membangun bimbel juga bisa, karena kan kita mempunyai sertifikasi guru namanya. Itu bisa. Karena memang bukannya sekedar guru tapi juga profil lulusannya memang cukup banyak. Kalau selama satu semester ini nih, nah kira-kira apa yang dirasakan? Apakah masih nyaman dengan jurusan PGSD atau masih bersemangat gitu? Selama ini masih semangat ya, karena masih semester awal, jadi masih semangatnya. Nggak tahu ya nanti kalau udah lulus kita berpikiran yang lain juga nggak tahu. Di sini masih semangat belajar. Tapi kalau untuk saat ini, untuk ketakutan kan tadi mengingat untuk jadi guru ya. Nah, ketakutan di kedepannya itu gimana kira-kira untuk menjadi guru? Apakah apa sih yang ditakutkan gitu? Apa yang dikhawatirkan ketika besok untuk menjadi guru gitu? Kalau saya ya lebih ke siswanya, soalnya kan masih SD ya, masih SD itu kan ya masih masa-masa belajar, masih masa-masa bermain. Kalau banyak kan ya karakter-karakter mereka itu, dan kita juga harus menyesuaikan karakter mereka sendiri itu. Selain itu itu juga guru yang kurang diakui, mungkin dari segi kesejahteraannya ya, apalagi guru honornya gajinya kita semua sudah tahu, sudah jadi rahasia umum ya. Jadi itu sih yang menjadi
ketakutan atau tantangan guru. Selain itu Teknologi iya. mungkin juga bisa. Soalnya kan ini juga anak-anak gen apa sih gen Sudah apa masuk ya? gen alpha. Iya. Dan alpha. Kalau di mana tuh mereka udah dimanjakan oleh teknologi. Iya. Mungkin itu lebih ke tantangan tersendiri. Iya, tantangan tersendiri bagaimana caranya kita bisa mengimbangi teknologi untuk tetap menyampaikan materi kepada anak. Oh iya, itu tantangan yang menjadi apa namanya tersendiri bagi seorang guru ya untuk di masa depan gitu. Nah kalau misalkan apa namanya di PGSD itu kan juga saat ini juga salah satunya juga belajar kurikulum. Iya. Nah kalau menurut kalian, nah itu gimana? Karena saat ini kan pakai kurikulum Merdeka. iya. Nah saat ini kurikulum Merdeka, tapi kan kita nggak tahu kedepannya apa kita setelah lulus itu apakah masih menggunakan kurikulum Merdeka atau sudah ganti? Karena dari pengalaman dari yang sebelum kurikulum Merdeka di Indonesia sendiri sering sekali ganti kurikulum. Iya. Nah, itu. Nah, kalian sendiri untuk menanggapi atau untuk apa namanya untuk menyikapi hal tersebut sehingga kita itu siap dengan berbagai kurikulum, apakah nanti masih dengan Merdeka atau sudah ganti? Kira-kira menyikapinya gimana kalau dari kalian sendiri? Ya kalau menurut saya itu kurang efektif ya. Mm-mm. Kalau saya itu lebih kemarin saya itu melakukan observasi di SD Salam. Oh, di Hari Salam? Iya. Oh. Itu tuh kan sistemnya tuh beda dari SD-SD yang lain ternyata itu. Mereka itu menggunakan kurikulumnya mereka sendiri. Iya. Di mana mereka itu menggunakan kurikulum itu dengan cara siswanya itu riset. Oh, riset. Melakukan riset pengamatan. Oh, anak SD riset. Oh, iya. Oh. Bahkan mulai dari kelas 1 anak SD pun sudah bisa meriset. Iya. Iya. Oh, gitu ya. Iya, jadi Salam tuh sanggar sekolah alam yang ada di Kasihan. Itu tuh mereka nggak pakai kurikulum dari pemerintah, tapi mereka nyiptain kurikulum sendiri. Oh, Nah, di sini iya, poin iya. yang terpenting itu kerjasama antara siswa, orang tua, sama Pengajar atau kalau di sana namanya bukan Konsul- guru tapi fasilitator. fasilitator. Oh, fasilitator. Iya, Oh, jadi poinnya iya. 3 itu kerjasama antara siswa, orang tua dengan fasilitator. Oh, Selain iya. itu mereka juga bisa belajar kan kalau riset itu mengungkap data, jadi mereka belajar dari situ data-data yang mereka peroleh itu seperti apa. Dan nanti kalau dapat datanya mereka kan jadi tahu hal seperti ini. Jadi yang harus dilakukan jadi seperti apa, membangun kritisnya anak. Dari situ anak-anak juga bisa belajar cara menghitungnya, kalau misal riset di alam juga langsung terjun ke alamnya. Saya juga lebih setuju kurikulum kedepannya itu kurikulum yang bisa membangun siswa lebih kritis, lebih inovatif, serta Imajinatif. Iya. Oh gitu. Iya. Oh gitu ya. Oke, sejauh ini apa namanya kalau kan kita tahu apa namanya banyak sekali kasus-kasus kekerasan di dunia pendidikan. Bagaimana besok untuk tidak menjadi guru yang mungkin menjadi pelaku kekerasan misalkan? Sebenarnya saya sedikit miris ya melihat berita-berita yang beredar sekarang bahwa guru melakukan kekerasan kepada anak atau berita lain semacamnya. Kalau menanggapi hal tersebut tuh kembali lagi ke pribadi gurunya masing-masing. Padahal kan ya sudah di perkuliahan itu mereka kan sudah diedukasi ya bagaimana etika menjadi seorang guru. Nah kalau mereka melakukan seperti itu kan ya berarti mereka tidak menjalankan etika yang seharusnya. Sudah diedukasikan itu. Iya, mungkin salah satu solusinya yaitu pemerintah memberikan pengawasan yang lebih kepada guru-guru agar tidak melakukan hal tersebut. Oh, artinya memang itu kembali lagi kepada gurunya itu iya. dan juga mungkin dari segi di eksternalnya dari pemerintahan bisa membantu untuk pengawasan. Iya. Gitu ya. Jadi artinya pendidikan saat ini itu memang banyak problematik ya. Iya. Gitu. Jadi ya harapannya kedepannya mungkin ketika kita jadi guru, saya sendiri juga PhD, harapannya bisa memperbaiki semua ini gitu. Iya, karena kan pendidikan merupakan salah satu faktor yang bisa membangun negara ini. Memang di Indonesia sendiri memang masih banyak sekali masalah-masalah pendidikan yang dihadapi guru maupun siswa saat ini. Nah, gitu ya. Jadi harapannya kita ke depannya sebagai lulusan PGSD bisa menjadi guru yang mungkin memperbaiki masalah-masalah yang terjadi di dunia pendidikan, gitu ya. Betul. Karena pendidikan itu kan salah satu faktor untuk membangun negara.
Dan juga salah satu indikator kemajuan sebuah negara yaitu dimulai dari pendidikan. Nah itu saja mungkin sudah bincang-bincang. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the bands. Pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. I know.